Untuk itu mohon berkenan Bapak Wali Kota Malang untuk memberikan sambutan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Bapak Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, selamat datang di Kota Malang yang boys ini Bapak Menteri, dan alhamdulillah kita berada di MCC bersama semua komunitas, semua teman-teman, semua rekan-rekan yang selama ini membersamai kami dalam mendukung ekonomi kreatif yang berada di Malang Creative Center atau MCC. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, serta rombongan. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Malang, beserta anggota DPRD Kabupaten Malang, beserta Ibu Bapak Kepala UPD, Pak Sekda, dan Ibu Bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita dapat bertemu dalam rangkaian kegiatan Bapak Menteri Ekonomi Kreatif ke Kota Malang. Salam dan salam selalu curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Menteri Ekonomi Kreatif yang saya hormati, kami melaporkan bahwa MCC didirikan adalah sebagai bentuk perhatian dari pemerintah Kota Malang untuk bagaimana kita bisa memajukan perekonomian Kota Malang yang terbukti dengan ekonomi kreatif. Kita adalah memberikan satu pertumbuhan ekonomi yang sangat baik karena kita perhatian terhadap ekonomi kreatif. MCC dibangun selama kurang lebih 5 tahun dan pemanfaatannya kami berikan sepenuhnya kepada komunitas anak-anak muda yang kami bentuk dengan SK Wali Kota, yaitu dengan Komite Ekonomi Kreatif. Alhamdulillah dalam pelaksanaan tersebut kami bersama komunitas dengan memanfaatkan 7 lantai dari MCC ini dengan 17 subsektor. Semua 17 subsektor ini ada, kita manfaatkan, kita berikan kepada mereka untuk memberikan peluang, kesempatan dengan semua sarana prasarananya. Kami tidak memberikan ruang saja, tetapi sarana prasarana. Alhamdulillah banyak perkembangan yang telah kami sampaikan dan kami telah laporkan bahwa dengan kami bentuk Komite Ekonomi Kreatif, dengan memberikan kesempatan luas kepada anak-anak muda untuk memanfaatkan MCC ini telah terbukti sangat betul-betul membawa ekonomi kreatif Kota Malang menjadi ekonomi yang memang harus kita prioritaskan. Ini tepuk tangan untuk Bapak Menteri Ekonomi Kreatif. Izin kami menyampaikan beberapa hal bahwa terkait dengan ekonomi kreatif menjadi napas penting pembangunan daerah Kota Malang tahun 2025-2029. Karena ini adalah sejalan dengan visi misi saya sebagai wali kota dan wakil wali kota, saya dengan Mas Ali Muthahirin, 5 tahun ke depan salah satu penekanan saya dalam rangka menempatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Malang adalah dengan ekonomi kreatif. Kami punya dasar bakti unggulan yang sejalan dengan hasta ekonomi kreatif dari Kementerian Kreatif Republik Indonesia. Salah satunya adalah dasar bakti kami juga mengambil ada beberapa hal secara tegak lurus, secara sinergi untuk bisa memberikan mulai dari hasta bakti Bapak Presiden, kemudian RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur, dan RPJP Kota Malang. Penjabarannya kami ada beberapa hal yang sesuai dengan kearifan lokal. Kami menggunakan nama-nama
bahasa Malangan, seperti ngalam pinter, ngalam tahes, ngalam asik, ngalam santum, ngalam laris, ngalam idrek, ngalam nyaman, ngalam seger, ngalam ricik, ngalam ngopeni. Ini sejalan dengan Asta Kementerian Ekonomi Kreatif. Lanjut, ini ada ekrab kaya, kami juga akan ekrab data, pasar ekrab, sinergi ekrab, talenta ekrab, sentra ekrab, dana ekrab, ekrab bijak. Ada tabel-tabel yang akhirnya membuat salah satu konsistensi kami untuk tegak lurus dengan kebijakan-kebijakan pusat. Lanjut, kami mengambil salah satu ikon bahwa kami sepakat bahwa ekonomi kreatif mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari daerah. Kami terkait dengan ekonomi kreatif adalah dengan konsep bottom up. Bottom up adalah dengan melihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Malang. Berangkat kami adalah dari bawah. Dengan ada potensi yang ada, maka kami sepakat apa yang disampaikan. Kalau bukan dari bawah, bukan dari bottom up atau top down, kita tidak akan bisa memberikan satu potensi-potensi yang kita miliki untuk menjadi ekonomi kreatif yang unggul. Lanjut. Dari 7 subsektor ekrab prioritas, dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang, kami semua telah memanfaatkan. Mulai dari bidang kreativitas budaya, ada kuliner, ada kriya, nanti ada di lantai 3 atau lantai 4, ada fashion, kami juga buat, juga 2 lantai, kemudian seni rupa juga ada tempatnya, seni pertunjukan, kami juga ada 2 teater yang ada di sini untuk seni pertunjukan, termasuk juga tempat-tempat bagaimana mereka untuk berlatih. Bidang kreatif desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, itu juga kami sudah tempatkan di sini, termasuk juga desain produk. Untuk bidang kreativitas digital teknologi, game kami buatkan ruangan tersendiri. Mereka 24 jam dapat memanfaatkan. Dan ini juga termasuk sarana prasarananya. Alhamdulillah, dalam operasional MCC ini kami didukung sepenuhnya oleh DPRD Kota Malang. Kami memberikan anggaran kurang lebih sekitar 7 miliar 1 tahun anggaran. Kita berikan kepada mereka gratis untuk bisa memanfaatkan semua sarana prasarana yang ada di MCC. Untuk memberikan peluang-peluang talenta-talenta anak-anak muda untuk bisa berkreativitas. Ada aplikasi, konten digital, kemudian teknologi dan data TIK. Kreatif media, kita juga menempatkan ada film, ada animasi dan video, termasuk juga dengan sarana prasarananya. Periklanan, televisi, radio, musik, kita juga ada tempat, ada studionya, mereka ingin latihan, mereka yang ingin rekaman terkait dengan musik, kita sudah siapkan tempatnya. Termasuk penerbitan, tadi juga ada ketemu dengan penerbit dan fotografi, itu semua sudah kita tempatkan. Karena Kota Malang punya potensi luar biasa pada setiap subsektor ekrab prioritas. Ini adalah dukungan kami terkait dengan ekonomi kreatif sesuai dengan kebijakan dari ekonomi kreatif. Lanjut, statistik ekonomi kreatif pada saat ini, kami sudah ada 123 SMA dan SMK di Kota Malang. Ada 74 universitas di Kota Malang, yang kurang lebih sekitar 800.000 mahasiswa keluar masuk. Ini adalah potensi yang kita miliki untuk bisa menunjang terkait ekonomi kreatif. Karena kita ketahui ekonomi kreatif adalah sangat banyak tergantung terkait dengan bagaimana kreatif anak muda. Ini adalah satu potensi. Ada 330 lulusan tiap tahun, 330 lebih kurang lebih lulusan tiap tahun, 125 lembaga pelatihan formal. Ada kurang lebih sekitar 142 media A dan community. Ada 47 co-working space yang kita siapkan. Dan ada 40.680 praktisi bisnis. Ada kurang lebih 50 instansi pendanaan. Ada kurang lebih ada game development studio yang ada di kita, termasuk juga kurang lebih ada 116 digital startup. Ada 50.000 UMKM yang kita masukkan, yang sudah kita kurasi kurang lebih sekitar 30.000. Mereka ada bertempat juga di MCC ini, termasuk juga ada kurang lebih 40 di cafe studio. Lanjut, pertumbuhan ekonomi kreatif terbukti, Bapak Menteri, bahwa dengan adanya kreatif ini, kita pertumbuhan pengangguran terbuka berhasil diturunkan. Karena kalau kita lihat dari statistik baik nasional, Jawa Timur, Kota Malang, kita berada sekitar ada penurunan. Kalau kemarin kita tinggi, selalu tinggi mulai dari COVID kemarin, akhirnya kita turun, ini juga berkat karena ekonomi kreatif yang mendukung kami dan terbukti ada beberapa data bahwa pengangguran terbuka turun karena banyak mereka yang menuju ke ekonomi kreatif. Termasuk juga pertumbuhan ekonomi kita kemarin juga kita
berada dalam posisi yang sangat baik, itu juga karena pertumbuhan ekonomi kreatif. Data membuktikan bahwa tahun 2023 dengan ekonomi kreatif kita tahun 2023 4,63%, kemudian kita naik tahun 2024 menjadi 5,93%, itu adalah berkat bagian besar mereka menuju atau melaksanakan ekonomi kreatif. Lanjut. Komitmen pengembangan ekonomi kreatif itu selaras dengan potensi ekonomi Kota Malang, termasuk data-data yang tadi kami sampaikan. Termasuk juga kami dalam beberapa kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif, kami mendapatkan penghargaan-penghargaan. Tahun dari Kota Kreatif di tahun 2019 dan Kota Kreatif di tahun 2021. Kami mendapatkan menjadi Kota Kreatif terbaik di tingkat nasional. Lanjut. Ini adalah langkah-langkah kita, Asam Malang menuju Kota Kreatif Dunia lahir dari proses panjang dan kolaborasi dan luar biasa dari seluruh elemen. Kami didukung oleh semua komunitas, bagaimana kita melaksanakan terkait dengan beberapa hal untuk bisa menunjang ekonomi kreatif. Lanjut. Ini adalah milestone 1 dekade perjalanan Malang menuju Kota Kreatif Dunia. Kita udah 1 dekade. Mulai 2016 terbentuknya Forum Lintas Komunikasi Ekonomi Kreatif dan Komite Ekonomi Kreatif dengan mengeluarkan Vision Voice. 2017 kita mulai memapping bagaimana jalan ekonomi kreatif Kota Malang. 2018 ada penetapan kebijakan roadmap ekonomi kreatif, yaitu dengan adanya peraturan wali kota nomor 12 tahun 2018 dan peluncuran maskot Kota Malang. 2019 penetapan Kota Kreatif Indonesia, 2021 mulai groundbreaking Malang Creative Center. 2022 Malang Creative Center dibangun, kemudian 2023 Malang Creative Center diresmikan dan diaktifasi. Salah satunya adalah bagaimana dukungan dari Ibu Gubernur terkait dengan kota kreatif. Salah satu 2023 ini kita mendapat top 3 inovasi penghargaan pembangunan daerah PPD nasional. Ya. Kami laporan juga Pak Menteri tahun 2024 kemarin Kota Malang juga mendapatkan perencanaan pembangunan daerah terbaik nomor 1 tingkat nasional. Kami juga mendapatkan langsung penghargaan dari Bapak Presiden. Alhamdulillah tadi pagi Kota Malang juga mendapatkan penghargaan di tahun 2025 ini menjadi PPD atau perencanaan pembangunan daerah terbaik 1 tingkat Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan adalah dukungan karena bagaimana kita selalu berpihak kepada ekonomi kreatif. Dan 2024 Kota Malang terpilih mewakili Indonesia ke ajang Kota Kreatif Dunia UNESCO, yaitu dengan City of Media of Art. Ini adalah kolaborasi Hexahelix yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri pada saat di Surabaya tadi, dan kami dengan MCC ini, kami dengan Komite Ekonomi Kreatif sudah melaksanakan Hexahelix, yakni dengan akademisi, komunitas, finance, media, bisnis, pemerintah, akhirnya kita tetapkan dengan regulasi dan juga mendapatkan insentif. Akhirnya kita mendapat dukungan dari beberapa komunitas-komunitas untuk mendukung Hexahelix ini. Lanjut. Lebih jauh lagi sejatinya, budaya kreatif mengalir panjang dalam sejarah Kota Malang. Kita bertransformasi dari era kerajaan hingga masa kini, berkembang beragam dari peninggalan sejarah, literasi, musik, kuliner, hingga film, animasi, game, dan aplikasi. Didukung oleh talenta kreatif yang terus lahir dan anak-anak muda hebat yang selalu ada di epicentrumnya. Tadi sudah dicek oleh Bapak Menteri bagaimana anak-anak muda berkreatif. Lanjut. Malang Creative Center sebagai Creative Hub. Ada 17 sektor kreatif yang makin bermanfaat dan makin berdampak. Ini kita sampaikan tadi sudah beberapa hal yang terkait dengan MCC ini. Per Maret kemarin kita ada 13.958 event, 216 kolaborator, 2.867 sudah pelaku Encraft, dan penerima manfaatnya adalah 708.962. Tenan yang terintegrasi ada 19 dan startup terintegrasi ada 18. Ini adalah data dari MCC pada bulan Maret tahun 2025. Kemarin kita ada tambahan per Maret ada 317 tambahan pelaku Encraft, tambahan 745 event per Maret, dan ada 22.394 penerima manfaat. Lanjut. Ini adalah gedung MCC. Kami bangun dengan model Malangan. Kita model ini adalah model Blangkon Malangan. Kita buat memang ini atas kolaborasi anak-anak muda
yang tergabung dalam MCC membuat konsep. Kita berikan peluang, kita berikan pada mereka untuk bisa memberikan inovasinya, memberikan kreativitasnya. Akhirnya kami jadi dengan 7 lantai MCC. Terinspirasi dari Candi Badut yang merupakan bangunan bersejarah berupa candi tertua di Jawa Timur yang posisinya ada di Kota Malang dan merupakan titik yang tepat untuk menyerukan kebangkitan peradaban dan budaya. MCC ini bukan sekedar gedung dan fasilitasnya, ini adalah kreatif universal untuk merawat kreatif culture Kota Malang. Lanjut. Malang Creative Center turut berkontribusi pada pencapaian SDGs dan menjadi testimoni kesiapan Kota Malang menuju kota kreatif kelas dunia. Ini ada beberapa hal yang dari kami data yang akhirnya bisa mendukung terkait dengan SDGs yang ada di Kota Malang ini untuk menuju kota kreatif dunia. Lanjut. Itu Bapak Menteri sekilas beberapa hal terkait dengan profil bagaimana perjalanan dari ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang yang diwujudkan dengan bentuk fisik dari gedung dari MCC ini. Harapan kami mohon dukungan dan perhatian dan bimbingan dari Bapak Menteri Ekonomi Kreatif karena di tahun ini pula kami sudah menyusun terkait dengan Dinas Ekonomi Kreatif. Kami sudah konsultasi dengan Biro Organisasi, kami sudah akan lempar, konsep-konsep sudah siap termasuk strukturnya, kami sudah banyak konsultasi untuk bisa memberikan satu kesempatan, satu peluang bagi mereka-mereka yang akan bisa berkontribusi aktif, memberikan manfaat terkait adanya Dinas Ekonomi Kreatif. Saat ini kami adalah bidang ekonomi kreatif yang di bawah Dinas Pariwisata dan Olahraga. Dan kami sudah memberikan kesempatan pada bidang ekonomi kreatif berkantor di sini agar mereka bisa langsung tune in, bisa langsung mengetahui secara langsung bagaimana progres-progres yang ada di ekonomi kreatif. Demikian Bapak Menteri sekilas yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Menteri. Terima kasih. Kami akhiri wal munafiq ila bitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santi 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 Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang, Kota Malang, Kota Malang, matur nuwun. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Wali Kota Malang. Selanjutnya yaitu Creative Talk, wujud aktivasi ruang kreatif. MCC memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Untuk itu, Bapak Zulfikar Al-Baba selaku moderator disilahkan. Cek. Oke, mohon izin Pak Menteri, Pak Wali, Pak Sekda, Pak dari DPD. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi biar tetap semangat ya, ini walaupun malam-malam dingin gitu ya, dingin-dingin sumuk, tapi harapannya bisa tetap semangat ya. Kota Malang! Kota Malang! Sekali lagi, Kota Malang! Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ini kenapa saya berdiri di sini? Karena saya diminta untuk mewakili teman-teman komunitas Bapak untuk kalau bahasa resminya menjadi moderator. Tapi sebenarnya saya ingin berdiri di sini untuk memberikan kesempatan teman-teman memberikan aspirasi, masukan, dan nanti mungkin ada saran, kritik atau apapun itu yang akan diberikan kepada Pak Menteri secara langsung, Pak Wali secara langsung, mungkin juga Bapak Ibu dari perwakilan dari provinsi, dari kementerian dan juga dari pemerintah Kota Malang, nanti siapa tahu bisa langsung didengar oleh Bapak sekalian. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, mungkin yang belum kenal Pak Menteri, salam hormat, saya Fikar, kalau di sektor ekonomi kreatif saya di subsektor sembarang. Saya kalau utamanya di sektor aplikasi, pengembang aplikasi, kemudian juga jalan di periklanan, di media, punya media khusus ekonomi kreatif Pak, nanti silakan dicek Indicraft, wah promosi izin ya Bapak. Saya punya ini salah satu dan mungkin satu-satunya media ekonomi kreatif yang ada di Malang, di Indonesia lebih tepatnya, Indicraft namanya Pak. Sudah cukup Pak saya promosinya. Izin Pak Menteri, Pak Wali, Bapak Ibu sekalian, saya di sini izin memfasilitasi teman-teman. Kira-kira nanti mungkin ada perwakilan 3 atau 4 orang dari masing-masing sektor, silakan raise hand, nanti bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung. Mohon izin Bapak nanti berkenan untuk ditanggapi. Sebenarnya saya juga ada
aspirasi juga Pak, tapi nanti saya di sesi terakhir saja, biar lebih mengingat gitu ya. Oke, langsung saja saya langsung nunjuk yang senior Bapak, karena di sini ada bajunya Pelanusa, ya. Dan ini ternyata Ibu ini sudah menerima bantuan dari Kementerian dulu Kemenparekraf ya, Bekraf ya pada waktu itu sudah banyak menerima bantuan-bantuan Bapak, dan ini salah satu tokoh pemberdayaan wanita ya, perempuan ya. Oke, izin Bu Yanti memberikan sepatah dua patah kata, boleh masukkan 1 menit 5 detik. Oh 1 menit ya, siap Ibu, monggo. Ya, terima kasih Mas Fikar. Selamat malam Bapak Menteri dan juga Bapak Wali Kota. Saya mewakili teman-teman sektor kriya. Jadi nama saya Yanti, saya selaku founder dari komunitas Pelangi Nusantara atau Pelanusa yang ada di Kota Malang ini. Kami adalah pemanfaat ruang fashion dan ruang kriya di MCC. Jadi keberadaan MCC ini betul-betul memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa membuat semacam ruang kreatif yang bisa diakses oleh teman-teman UMKM skala ultra mikro, mikro dan kecil. Jadi kami berkumpul bersama di situ karena dekat dengan Mas Fikar, akhirnya kami dari sektor kriya ini bisa tidak lagi menjadi pelaku UMKM saja, tapi menjadi pelaku ekraf dengan produk yang punya nilai tambah, value added gitu kan. Ini gara-gara dia Pak. Jadi saya nggak salah apa-apa Bu, maaf. Usia saya mungkin tidak muda lagi, tapi anggota kami mulai dari usia 20-an sampai berapa Ibu? 74, dan hasil karyanya bisa dilihat di bulan. Nah ini termasuk hasil karya yang paling hype dan paling digemari dan paling laris Pak, meskipun harganya mahal. Dan saya Bapak. Ini kalau yang ini kita jualnya 2.500.000, kalau yang ini 3 juta. Ini hasil karya dari makerspace dan juga penentuan SOP produk ada di ruang fashion di MCC ini. Tidak diproduksi Pak, kita tidak boleh produksi di sini, tapi kita penentuan harga dan makerspace-nya itu di ruang fashion. Jadi menentukan SOP, menentukan detail-detail pengerjaan. Jadi luarannya adalah produk dengan orientasi ekspor. Kami siap membentuk SDM-nya. Jadi berapapun permintaan dalam waktu berapa itu kita sudah ready. Karena kita sudah menciptakan SDM secara masif dan secara kontinuitas berkelanjutan itu di ruang di MCC ini. Nah, yang kami tanyakan Pak, terus terang kami membuat sistem itu learning by doing. Learning by doing itu ya kalau nggak cocok terus dirubah lagi gitu kan. Pemberdayaan itu kan melibatkan semua stakeholder, dan SDM-nya mulai yang tidak lulus SD sampai S3 itu SDM-nya yang beragam di situ. Bayangkan kami harus mendampingi teman-teman dengan beragam seperti itu, betapa sulitnya Bapak gitu kan. Nah kami ingin mengetahui bagaimana membuat sebuah ruang kreatif yang berkelanjutan menurut kacamatanya pemerintah. Siap. Begitu Mas Fikar. Siap Bu. Ya. Kalau Bu Yanti curhat ini biasanya 1 bulan Pak, nggak selesai, jadi cukup Bu ya. Ya, tapi Siap. saya mau terima kasih dulu ke Pak Menteri. Oke. Kemarin Pelanusa mendapatkan bantuan sarana prasarana Pak, yang ada hubungannya dengan wisata, edukasi dan kreatif, harus ada embel-embelnya wisata. Karena ya kami beberapa kali dikunjungi berbagai macam sekolah, berbagai macam komunitas dan juga pelaku-pelaku usaha untuk belajar model sistem, model bisnisnya UMKM berbasis komunitas didukung oleh teman-teman ekonomi kreatif. Begitu Pak Menteri yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih Mas Fikar, mudah-mudahan dapat pencerahan dari Bapak. Siap. Matur nuwun. Oke, tepuk tangan buat Bu Yanti. Beliau ini senior saya Pak, saya sering ayo Mas ewangi Mas bantuin Mas. Ini kalau nggak gitu saya nanti dimarahin Pak. Itu tadi sudut pandang dari pelaku kriya. Saya kepingin ke teman-teman komunitas 17 sektor, kayaknya arsitektur. Ya, ini salah satu komunitas yang jadi
gedung ini Pak, ini yang merancang itu bukan orang Jakarta, bukan orang Singapura, bukan orang Inggris, orang Malang sendiri Pak. Kita panggil teman-teman perwakilan dari IAI Kota Malang, Mas Indra, silakan Mas, boleh memberikan izin Mas, jangan curhat panjang-panjang ya Mas ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Fikar. Mohon izin Bapak Menteri, terima kasih Bapak Wali Kota Malang, juga Ibu dari DPRD, kemudian juga Bapak Ibu dari OPD, jajaran Pak Sekda, Ibu Asisten, juga Bapak Ibu yang hadir. Izin mungkin perkenalan pertama ya Mas ya. Saya mewakili dari sektor arsitektur Pak. Kebetulan saya di Malang menjadi Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia Komisariat Wilayah Malang. Kemudian kalau untuk di MCC, saya selaku ini ya Mas ya, dari kolaborator di subsektor arsitektur gitu ya. Nah terkait dengan MCC ini sendiri, kami dari sektor arsitektur sangat berterima kasih kepada pemerintah, juga kepada khususnya pemerintah Kota Malang sudah punya gedung yang sebaik ini dan sangat bermanfaat sekali Pak. Kami sudah beberapa kali mengadakan ini ya, mengadakan kegiatan arsitektur Pak, baik skalanya regional Jawa Timur maupun juga sampai yang nasional gitu ya. Terus kami juga untuk jenis kegiatannya juga bermacam-macam, ada talk show, pameran, kemudian juga ada eksebisi arsitektur, kemudian seminar, kemudian juga kami sempat membuat helpdesk PBG untuk bisa membantu pemerintah Kota Malang juga untuk bisa melayani masyarakat Pak. Dan kebetulan kalau dari arsitektur juga kami punya cukup banyak anggota Pak di sini Pak. Jadi total anggota kami di Malang sendiri ada sekitar 800. Kemudian untuk yang aktif dia ada 400. Kemudian yang untuk sudah bersertifikasi yang dia memenuhi undang-undang ber-STRA. Karena sekarang kan arsitek harus ketika berpraktek dia harus mempunyai STRA Pak. Itu ada sekitar 140-an lebih gitu. Dan kami juga punya MOU, alhamdulillah dengan Pak Wahyu, dengan pemerintah Kota Malang juga sudah banyak yang kami berkolaborasi Pak. Termasuk di gedung MCC juga alhamdulillah pradesainnya juga dari rekan kami, arsitek. Kemudian ke depan kami kemarin sempat ini Pak membuat pradesain ini ya, kayu tangan, kemudian gedung parkir dan pasar besar juga Pak. Dan mungkin waktu itu sempat juga untuk pembuatan buku, redesain Gajayana itu kemarin gitu. Jadi alhamdulillah kami sangat berterima kasih, banyak sekali manfaat yang kami dapatkan dengan MCC ini Pak. Dan semuanya gratis ini Mas, lengkap fasilitasnya, udah tinggal pakai, juga dukungan dari teman-teman MCC juga cukup baik. Mungkin itu yang saya tangkap dari adanya MCC Pak. Mungkin kalau boleh usul aja sih Mas itu. Boleh Mas. Boleh saran sedikit sih Pak untuk barangkali memungkinkan ya Pak. Mungkin di di MCC ada semacam digital database Bapak terkait dengan mungkin ada semacam peta arsitektur kota gitu ya, peta heritage. Kemudian kami juga bisa mengakses area-area yang istilahnya ya, mungkin IKKPR atau KRK Pak, karena itu untuk keperluan PBG ya Pak. Kemudian juga terkait dengan praktek kami juga membutuhkan adanya undang-undang mungkin tentang bangunan gedung atau mungkin tentang peraturan daerah yang berlaku yang bisa diakses secara digital, mungkin itu sih Mas. Siap. Kemudian kalau yang lainnya mungkin hanya mempertebal aja Mas, karena kami termasuk subsektor kreatif ya, mudah-mudahan ke depan kami bisa ada semacam ruangan gitu ya, mungkin yang kami bisa buat eksebisi, kemudian bisa kolaborasi dengan arsitektur, kemudian juga pembuatan maket gitu ya, mungkin digital printing atau ya alat ketukangan ringan gitu ya. Sama yang terakhir mungkin perlu ada semacam entah ada library Pak, library material maupun jurnal atau buku arsitektur yang kami bisa bisa akses secara mudah gitu. Saya kira mungkin dari saya itu aja Pak. Yang jelas dengan MCC kami sangat-sangat terbantu dan sangat bermanfaat sekali, dan mudah-mudahan kami bisa terus ikut terlibat untuk berkontribusi untuk khususnya untuk Kota Malang Pak. Mungkin itu, terima kasih banyak Bapak. Oke, mungkin itu aja Mas. Terima kasih Mas. Tepuk tangan buat Mas Indra. Pak Wali izin secara tidak langsung Mas Indra minta lantainya ditinggiin lagi Pak. Ya, ruangan segini banyaknya masih minta ruangan ini Pak. Jadi kayaknya mungkin perlu lantai 20 Mas, kurang? Oke, siap. Izin
kita keliling ke sektor aplikasi, digital, dan game. Ini salah satu saya mengundang konten kreator terkenal di Malang Pak, tapi dia tersembunyi. Ya, dia orangnya suka bersembunyi tapi muncul. Gimana ya? Mas Lanang Edan, silakan Mas. Boleh mewakili teman-teman konten kreator. Nah, itu Pak, startupnya ada di pojok situ, namanya tombol start. Jadi kalau dia dipegang gini, start. Nah, gitu Pak. Ayo Mas. Ya, terima kasih. Mohon izin Mas Fikar, terima kasih banyak waktunya. Hari ini saya senang sekali bisa ketemu Pak Menteri, karena sebelumnya juga pernah ketemu, tapi mungkin di waktu yang lain jadi nggak bisa bertatap muka. Pak Wahyu juga, terima kasih Pak. Saya mau ada pertanyaan juga, perkenalan sih Pak. Gitu. Jadi saya Lanang, nama saya memang dari situ, Lanang Pak, laki-laki Pak. Ya. Pasti jenis kelaminnya? Non-biner, bercanda Pak. Ya, saya 7 tahun di industri Pak, di Jakarta, lalu saya kembali ke Malang untuk menginisiasi banyak hal. Salah satunya adalah startup namanya Sarana AI. Saya sudah didukung sama Pak Toto Sugiri dari Data Center Indonesia, Bill Gates-nya Indonesia, kalau Bapak mungkin ya, itu ada di Kota Malang, jadi saya base di Kota Malang. Dan ini inisiasi saya yang lain, yaitu media khusus untuk game lokal namanya Tombol Start. Hari ini saya akan ngomong tentang itu Pak. Jadi Tombol Start itu media yang fokus untuk mendukung perkembangan game lokal Pak. Kami aktif kerjasama, salah satunya seperti game yang Bapak mainkan tadi. Sungguh luar biasa kan Pak kualitasnya. Itu dari komunitas GDM, Game Dev Malang. Saya juga kolaborasi dengan Koperasi Game dan juga turut mempromosikan karya mereka lewat kanal media seperti kami. Karena dalam 17 subsektor, saya yakin karena saya juga anggota dari MCF, Malang Creative Fusion Pak, dan Komite Ekonomi Kreatif, wah banyak banget ya Pak ya saya Pak ya. Mohon maaf Pak, saya juga soalnya aktif banget Pak, anak muda kan iterasinya harus banyak ya Pak ya. Jadi saya iterasi terus kemanapun saya bisa bergerak Pak. Nah jadi dari situ saya tahu bahwa dari 17 subsektor itu media lah yang megang peran penuh untuk mendukung dan mensokong subsektor yang lain gitu. Makanya di sini saya ambil niche yaitu game dengan Tombol Start. Kami mencatatkan bahwa kontribusi subsektor game itu di Ekraf Pak, udah sampai 31,25 triliun bener ya Pak. Dan tahun 2025 nanti potensinya sampai 2,5 miliar US dollar. Jadi disitulah kenapa saya yakin bahwa teman-teman ini udah waktunya untuk keluar Pak gitu. Dengan inisiasi saya bahwa game media yang ada sekarang itu supportnya ke yang ada dari Cina, dari mana. It's okay, nggak apa-apa. Pak Wapres pun Gibran datengin ke Solo dan itu bagus untuk edukasi. Tapi saya mau ambil interaksi ini untuk dukung teman-teman dari Malang ini Pak. Dan potensinya sangat luar biasa. Mungkin saya ada pertanyaan dan mungkin bisa membantu saya Pak sebagai anak muda yang terus mau iterasi inisiasi ini Pak. Apa strategi Kementerian Pariwisata Pak dan Ekraf, sudah ganti ya? Oh iya sudah ganti Maaf. Mas. Dulu mau saya tanyakan ke sebelumnya tapi tapi nggak ketemu kayaknya. Iya, oh iya, maaf ketemu. Pak, Ya, siap. pinter ya. Ngelesnya pinter ya. Ya, bagaimana strateginya Pak untuk mendorong industri game lokal agar bisa naik kelas, satu. Kedua, peran media seperti kami ini bagaimana bisa dilibatkan supaya dapat akses Pak ke informasi terkait game, pemerintah, expo, dan aktivitas pendukung lainnya. Tambah satu, mumpung ada Pak Wahyu Pak, kalau bisa IP game lokal teman-teman ini bisa dipasang di sudut-sudut Pak, di Kota Malang gitu. Mungkin ada game center di pojok gitu. Rental PS ada IP gamenya siapa gitu Pak. Ya. Jadi minimal Malang dulu lah, di Malang dulu teman-teman ini berjaya. Karena lihat kalau Bapak main game ini, wah luar biasa. Ini tinggal ada monetisasinya sedikit, wes. Iya. Udah bisa luar biasa gitu Pak. Siap. Jadi seperti itu Pak, kami mohon dukungannya. Ini salah satu ikhtiar saya Pak untuk 17 subsektor, kan Siap. banyak, Ya. semua di... Iya, siap Mas. Ya. Terima kasih Mas. Ya. Oke. Tepuk tangan buat Mas Lanang. Loh, jatuh Mas. Kartu namanya sengaja kayaknya, biar dipanggil lagi. Oke, thank you Mas Buzzer itu Pak ya. Bercanda. Jadi memang teman-teman ini bergeliat sangat masif Pak, dan memang ada yang jalan parsial, ada yang sudah berkolaborasi, ada yang sudah bersinergi dengan pemerintah. Jadi memang harapannya sinergi ini terus berjalan. Kemarin itu cita-citanya teman-teman game itu kepingin
itu Pak, apa Tugu, alun-alun Tugu Balai Kota itu Pak, ditancepin gambarnya, signage-nya gambar-gambar itu kayak mochi micen, apa namanya, mochi miten yang game-game notok-notok gendang, itu kucing-kucingan, kemudian game horor, ada game let's play dan sebagainya. Itu harapannya teman-teman bisa, apalagi sekarang lagi hype game dan animasi ya Pak, jadi harapannya IP-IP ini bisa muncul. Mungkin izin Bapak, Pak Menteri berkenan untuk memberikan arahan dan menanggapi mungkin dari Bu Yanti, dari Mas Lanang dan Mas Indra, maupun juga dari saya juga boleh Pak, nanti mungkin saya juga spill dikit gimana ekosistem aplikasi di Malang yang sekarang menjadi lokomotif juga Pak di Malang, dan alhamdulillah kemarin Kota Malang sudah, seperti yang disampaikan Pak Wahyu ya, sudah mengajukan diri sebagai Kota Kreatif Dunia UNESCO dengan subsektornya adalah media art. Jadi memang subsektornya adalah sektor digital, tapi memang tetap semuanya terlibat di situ Bapak. Mohon izin Pak Menteri untuk memberikan arahan, tanggapan, dan jawaban. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang kita hormati dan kita banggakan bersama. Pak Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, salah satu wali kota paling kreatif se-Indonesia. Kemudian para kepala dinas, Pak Sekda, jajaran OPD, kemudian juga Direktur MCC, ada di sini hadir, mana direkturnya? Mana direktur? Mas Ageng ya? Mas Agung Arman, dipanggilnya Mas Arman. Mas Arman, kemudian juga hadir juga pimpinan DPRD Provinsi Ibu Sri Wahyuni, kemudian anggota DPRD Kota Malang Pak Haji Imron, halo. Dan juga tentu yang kami banggakan adalah para pahlawan, para pejuang ekonomi kreatif se-Kota Malang. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi rekan-rekan, sebelum saya jawab Pak Wali, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini contoh bagaimana kolaborasi antara ekosistem ekonomi kreatif, pemerintah daerah, DPRD, dan juga stakeholder lainnya termasuk tadi akademisi dipaparkan juga, itu berjalan. Kalau ini kita jaga terus ke depan, ini akan benar apa yang diinginkan kita bersama oleh teman-teman, bahwa ekonomi kreatif ini akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Bahkan kita bisa katakan ini akan menjadi mesin baru ekonomi Kota Malang, yaitu dari teman-teman ekonomi kreatif ini. Karena kalau kita lihat, tambang udah diambil orang, kebun udah milik PT, kan begitu. Sekarang kan tinggal kreativitas yang harus diselamatkan gitu, jangan sampai juga dibeli murah oleh orang, kan begitu teman-teman. Jadi pertama saya ingin mengapresiasi atas berdirinya sekian tahun MCC, tidak hanya berdiri sebetulnya, tapi teraktivasi dengan hati, melibatkan para pegiat ekonomi kreatif. Dan tadi pagi saya menyaksikan juga bersama pada saat musrenbang, juara 1 perencanaan pembangunan kota ya, kabupaten kota se-Jawa Timur. Luar biasa. Jadi ini landasan yang baik. Jadi ini teman-teman, ini pasti berkat juga dekat dengan teman-teman arsitek. Kalau merencanakan sesuatu tidak sporadis. Tiba akal langsung tindakan begitu, bangun pagi langsung berbuat gitu kan. Tapi memang perencanaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jawab satu persatu, izinkan ada 5 slide juga untuk sebetulnya sudah sinkron, tapi kita menyelaraskan karena permasalahan bangsa ini adalah koordinasi dan komunikasi. Tetapi saya lihat dengan Pak Wali ini, dengan teman-teman di sini juga ini akan tanda-tanda baik untuk koordinasi yang baik ke depan. Slide berikutnya. Jadi memang Presiden kita itu dari 8 misi, ada satu yang menarik yaitu di poin ketiga. Dikatakan oleh beliau adalah meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Ada garis bawahnya, berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Artinya sama pentingnya infrastruktur dengan industri kreatif. Karena kalau infrastruktur itu adalah sarananya, tetapi kan kontennya itu adalah ekonomi kreatif di situ, industri kreatif salah satunya.
Kalau ruangan ini adalah objek wisata, dalamnya ada pegiat budaya, ada pegiat UMKM, ada pegiat ekonomi kreatif yang tadi hasil akselerasi dari para pegiat UMKM. Jadi betul, dan di dalam turunan program yang tebal itu, kata industri kreatif, ekonomi kreatif itu disebutkan 20 kali, bukan kebetulan. Saya sampai tergopoh-gopoh ke Bappenas waktu itu, saya tanyakan ini maksudnya apa kok disebut sampai sedemikian sering gitu di dalam Astacita itu. Dan dikatakan bahwa memang harapannya ini menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Jadi mulai hari pertama pun yang kami susun itu harus berorientasi dari daerah. Bukan dipaksakan dari pusat, generalisasi yang lagi ngetop di pusat kita dorong ke daerah, karena kreativitas itu malah tersebar di berbagai daerah. Lanjut. Jadi betul teman-teman bahwa sebagai penjelasan saja, ada 8 program prioritas dari kementerian yang nanti silakan juga kita kolaborasikan melalui Pak Wali. Jadi permasalahan kita betul tadi yang disampaikan juga oleh teman-teman arsitek, yaitu data. Ya, jadi disinilah sebetulnya perlu, tidak mungkin juga dari pusat mendata hampir setiap daerah itu. Setelah selesai data udah 5 tahun, akhirnya kapan kita kerjanya kan begitu. Jadi sebetulnya kepala daerah, teman-teman DPRD lah bersama ekosistem yang bisa menyusun data ini, mapping, pemetaan. Jadi memang di kami pun ada yang namanya program Ekraf Data yang kami lagi terus bersinergi dengan asosiasi dan komunitas yang di pusat dalam mendata anggota-anggotanya, tapi juga dengan Kementerian Hukum. Ternyata di Kementerian Hukum itu ada sekian juta sertifikat kekayaan intelektual yang sudah dikeluarkan untuk sektor ekonomi kreatif. Nah ini yang kita ingin minta datanya, tim kami sedang berkoordinasi, mereka ini ada di mana sekarang? Sudah sampai ke tahap sertifikat ke haki, tetapi apakah mereka saat ini sudah mati usahanya, apa hidup megap-megap, atau hidup tapi begitu-begitu saja? Yang perlu kita dukung. Setelah itu data itu kita bagi ke setiap subsektor, kita bicara dengan asosiasinya, terus kita bicara dengan daerahnya. Kalau kepala daerahnya jeli, ini pasti potensi yang luar biasa. Selain kita menginkubasi yang baru-baru, tetapi yang hidup ini juga jangan dibiarkan mati begitu. Jadi itu Ekraf Data yang kita juga sedang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ekraf Bijak kaitannya dengan kebijakan, tentu kami di pusat juga bicara dengan Menteri Investasi, dengan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ketika kami datang ke Pak Tito bilang, saya Dewan Pembina Dekranas, dia bilang gitu. Saya tahu persis potensi ekonomi kreatif di daerah. Udah, kalau kita nunggu undang-undang berubah tentang Dinas Ekraf, itu kepanjangan. Kita bikin panduan aja sama-sama untuk pembentukan Dinas Ekraf. Mulai dari apakah dia mau mendiri ataukah mau bergabung, sampai ke kodifikasi untuk digunakan untuk penganggaran. Itu panduannya dikeluarkan dalam waktu 2 minggu ketika itu. Itu bagian dari Ekraf Bijak. Dan dengan ada juga kaitan investasi dan lain-lain. Kemudian talenta Ekraf ini tentu sama dengan yang Pemko lakukan adalah bagaimana mengupscale dari pegiat-pegiat Ekraf. Karena kan kompetisi, apalagi zaman perang tarif ini, kalau kita nggak pintar-pintar, itu juga akan banyak barang masuk dari luar. Nah ini kan kemampuan kualitas dari pegiat Ekraf kita dan produknya kan tentu harus tingkatkan. Nah di kami ini juga banyak yang datang, misalkan dari pihak swasta, kami ingin melakukan pelatihan, ada yang pelatihan afiliator, dalam tahun ini untuk sekian ribu orang, kira-kira daerah mana yang kira-kira pantas atau pas untuk dilakukan ini. Ada kaitannya pelatihan game developer untuk sekian ratus orang dalam sekian bulan. Ada yang kaitannya dengan pelatihan AI, karena AI dianggap merugikan para pegiat. Bagaimana pelatihan ini AI bermanfaat untuk para pegiat, begitu kira-kira. Sehingga kita memang tidak bisa bendung, tetapi bagaimana kita mensiasati dan memanfaatkan AI tersebut. Itu banyak sekali Pak Wali. Jadi nanti tentu saya hadir juga membawa Deputi 1 saya ini juga untuk berkolaborasi. Bahkan kami juga ada satgas khusus untuk pendampingan kabupaten kota yang ingin menjadikan Ekraf sebagai program prioritasnya. Itu juga ada satgas kami khusus untuk mendampingi. Infa Ekraf ini bagaimana kita juga mendukung ya semakin aktifnya kegiatan-kegiatan di kreatif atau ruang-ruang kreatif seperti ini. Apakah sifatnya yang kecil yang dipegang atau dikelola oleh komunitas,
atau yang sedang yang dipegang misalkan oleh Pemda, atau yang juga dikelola oleh negara seperti kawasan ekonomi khusus misalnya. Kemudian ekraf kaya, setelah mereka kemampuannya semakin meningkat, infrastrukturnya juga terfasilitasi, itu juga kekayaan intelektualnya sebelum masuk ke pasar kita mesti jaga. Seperti contoh adik yang tadi tuh yang baru SD udah bisa bikin game, ya kan, kemudian juga itu tadi kan mungkin kalau kita sentuh lagi kualitasnya, kita urus kekayaan intelektualnya, kita carikan untuk supaya bisa masuk ke pasar, itu kan juga menjadi hasil ekonomi yang luar biasa. Kemudian dana ekraf, memang pegiat ekraf ini juga salah satu permasalahan tantangannya adalah tentang akses pendanaan, ataukah akses pembiayaan, ataupun terkait dengan investasi. Kemudian pasar, tentu masuk pasar. Mungkin sekarang sudah populer di Kota Malang bagaimana bisa naik kelas untuk ke Jawa Timur marketnya, atau naik kelas lagi nasional bahkan ke global. Kemudian sinergi ekraf tentu kolaborasi dengan berbagai pihak yang kami punya di Jakarta, dengan lintas kementerian, lintas lembaga, ke BUMN, itu pun juga bagaimana itu bisa manfaatnya kami salurkan ke daerah. Begitu. Jadi inilah 8 ekraf yang kalau kita klasterkan masing-masingnya itu programnya banyak sekali dari setiap deputi, dari setiap direktur yang ada di kementerian, tetapi kalau disimpelkan adalah seperti ini. Dan terima kasih tadi juga rencana dari Kota Malang juga tidak jauh-jauh dari rencana ini. Lanjut. Nah, jadi ini juga untuk kawan-kawan ketahui, jadi di kementerian sekarang ada 4 deputi. Deputi 2, 3, dan 4, nomor 2 dari sebelah kiri, itu di bawahnya ada direktur-direktur yang sudah menangani atau untuk sebagai mitranya para pegiat ekonomi kreatif berdasarkan 17 subsektor. Ada direktorat yang khusus kuliner, ada yang khusus kriya, ada yang fashion, ada seni rupa sama pertunjukan, ada arsitektur dan desain. Memang tadinya kami minta untuk 17 direktur tapi tidak diizinkan. Jadi cuma dikasih setiap deputi hanya 5 direktur, hanya 15. Jadi ada 1-2 yang digabungkan. Nah, jadi ini direktur, tetapi ada deputi 1 yang sifatnya adalah karena setiap direktur itu kan punya permasalahan laten yang dihadapi oleh ekosistem selama ini udah berpuluh tahun itu masalahnya. Misalkan terkait pendanaan misalnya. Nah, ini di deputi inilah yang akan turun gunung membantu. Deputi Pak Cecep ini yang hadir di sini. Di dalamnya ada direktorat khusus kajian, ada yang kaitannya khusus terkait dengan pendanaan, fasilitasi pendanaan, ada yang masalah kekayaan intelektual baik yang mau ngurus maupun yang dibajak begitu. Kemudian juga direktorat tentang sistem pemasaran dan hubungan kelembagaan serta infrastruktur. Jadi ini kita lihat kalau tadi asta citanya Pak Presiden udah seperti itu terkait dengan industri kreatif, kemudian dibuatkan kementerian dengan struktur seperti ini begitu ya. Kemudian masuk ke 15 kata Pak Presiden juga jangan 38 provinsi dulu, 15 daerah prioritas provinsi dulu. Mana petanya yang disampaikan dalam RPJMN, peta 15 provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif. Nah, Jawa Timur udah masuk, jadi provinsi prioritas, ya, yang ditetapkan oleh Presiden untuk 5 tahun ke depan. Nah, balik ke slide yang rantai nilai, Oke, jadi setiap ekosistem Pak Wali, mau apapun subsektornya, mereka tahapannya seperti ini. Ada tahapan kreasi, ada tahapan produksi, ada tahapan distribusi, konsumsi, konservasi atau perlindungan. Nah, program yang kita buat nanti di pusat maupun di daerah sebetulnya untuk membantu di tahapan-tahapan ini. Karena tidak semua permasalahannya sama, ada tahapan permasalahan mereka pada saat kreasi tapi produksi mereka sudah bisa mandiri. Ada yang kreasi sama produksi perlu kita support, tapi distribusi konsumsinya sama konservasinya perlu kita dukung. Contoh, film Jumbo, film animasi. Film animasi Jumbo itu, waktu mereka ide awal itu kami pemerintah belum terlibat. Mungkin itu kumpulan dari orang-orang kreatif, animator dengan production house bicara, mereka bikin konsep itu dari 5 tahun yang lalu. Kami belum berinteraksi secara langsung. Kemudian waktu produksi
mereka juga udah pembiayaan sendiri, berdarah-darah sendiri, mungkin jual-jual aset mereka sendiri ketika itu. Nah, ketika distribusi, kami juga belum hadir. Mereka deal dengan 21 film bioskop, tetapi ketika kita dengar itu, kementerian baru dibentuk, kami komunikasi. Saya bilang ini harus menjadi film salah satu film menjadi film terbaik animasi Indonesia karena kualitasnya seperti ini. Kita bantulah untuk mereka promosinya. Jadilah film animasi yang sekarang hampir menembus 7 juta penonton sejak hari pertama Lebaran, di mana sebelumnya 2017 film animasi Shijuki hanya 600 ribuan, dan 7 juta itu belum termasuk nanti mulai bulan Juni tampil di 17 negara. Belum termasuk habis 17 negara tonton masuk ke Netflix atau OTT lainnya. Jadi ini bisa saja film Jumbo ini salah satu film animasi dengan penonton terbanyak, mungkin masuk 20 besar atau 30 besar dunia di tahun 2025 ini. Punya potensi itu. Tetapi ketika ini berjalan, kami nggak diam karena ini kan sudah ini, kami coba hubungkan lagi. Ini IP-nya bisa dimanfaatkan untuk membantu subsektor yang lain, yaitu subsektor percetakan, penerbitan, buku. Buku-buku tulis bulan Juni sudah mau masuk anak sekolah. Bagaimana cover-cover yang tadinya biasa pakai Marvel, Spider-Man, Batman, Hello Kitty, Pokemon, ini bisa Jumbo di situ. Nah, ini hiduplah subsektor penerbitan. Kita ketemu dengan pembuat stationery, kotak kotak pensil, tas, sepatu segala macam untuk Jumbo. Mereka silakan deal langsung tapi kita fasilitasi. Kira-kira begitu. Jadi menariknya betul sekali teman-teman, ekonomi kreatif ini antar subsektor bisa saling mendukung seperti tadi Mas yang konten kreator. Betul sekali. Memang kita harus dukung karena ini akan membantu ke subsektor lain dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Jadi rantai nilai inilah yang menjadi mindset kita, di mana ini posisi ibaratnya kalau ada pegiat ekonomi, oh ini posisinya lagi ada di mana dia? Ada di tahapan kreasi kah atau permasalahan di mana? Jadi program-program kita, walaupun itu mungkin anggaran Pak Wali, anggaran kementerian terbatas, paling enggak dalam kita berkolaborasi dengan pihak swasta lain yang ingin untuk masuk membantu pihak Ekraf, kita tahu berarti kita kolaborasinya dalam hal kreasi itu talenta karena untuk mengupgrade kemampuan mereka, atau mungkin kaitannya juga dengan masalah pendanaan misalnya atau dan lain sebagainya. Lanjut. Jadi lanjut. Nah, menariknya hampir setiap tahun itu justru lapangan pekerjaan yang terbuka saat ini di bidang ekonomi kreatif ini berkembang dengan sangat pesat. 5 tahun terakhir itu antara 1 juta sampai 2,5 juta lapangan pekerjaan dari ekonomi kreatif. Tadi pagi saya bilang sama Pak Wali juga, saya bertemu dengan ketua alumni UI, Iluni. Dia katakan bahwa dari sekian ribu alumni UI tahun lalu, termasuk ada sekian puluh fakultas yang bekerja di sesuai fakultasnya, itu nggak sampai 40-50%, hampir 50-60% justru akhirnya bekerja di bidang ekonomi kreatif. Jadi nggak salah Pak Wali, Pak DPRD menginvestasikan anggarannya untuk mendukung sektor ekonomi kreatif karena pegiat ekonomi kreatif ini treatmentnya bukan kayak bansos, tapi mereka ini kita dukung, kita bantu karena mereka ini akan membantu daerah, akan membantu memberikan pendapatan daerah, membantu mencapai targetnya Pak Wali, termasuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah dan seterusnya. Jadi ini memang benar-benar aset dan partner kita untuk membangun daerah. Jadi ini, jadi memang ekonomi kreatif ini luar biasa dan mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya. Tapi tadi ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya sambil jalan juga sudah terjawab. Tadi Bu Yanti dari Pelanusa terkait dengan SOP ruang kreatif. Jadi Bu, sebetulnya kalau SOP orang kreatif itu biasanya dikasih SOP itu iya bisa berontak malah. Tapi justru kita lihat rantai nilai yang tadi. Coba slide rantai nilai. Justru kita di rantai nilai inilah kita sebetulnya meningkatkan. Oke, ini berarti bagaimana kita meningkatkan supaya
produksi kita lebih baik atau distribusinya lebih baik, dan kita langsung berpikir kreatif ke siapa kita harus berkolaborasi, apa ke Pak Wali atau ke pusat atau ke pihak swasta gitu. Tetapi banyak sekali jalan. Tapi kalau SOP-nya diatur, biasanya itu kearifan lokal dari subsektor masing-masing, dan setiap daerah pun mungkin beda-beda begitu. Kemudian tadi dari IAI terkait dengan kolaborasi dengan kota sudah berjalan dengan baik, karena memang kota yang baik ya sebetulnya kota yang kepala daerah yang dekat-dekat dengan arsitek juga. Kalau saya termasuk aliran yang mempercayai itu gitu. Bukan masalah, kalau masalah agama kan dengan kiai kan, dengan ulama, tapi masalah tata ruang, keharmonisan kota, karena kita kan juga kota kelanjur berantakan nih sebetulnya di Indonesia ini, tetapi mungkin masih bisa diperbaiki dengan dekat-dekat dengan arsitek gitu. Jadi kepala daerah ini biasanya kalau nggak di sini, tempat lain tuh banyaknya dekat dengan kontraktor, kalau di sini dekat dengan arsitek. Tepuk tangan buat Pak Wali. Kemudian terkait dengan konten kreator, tadi startup game lokal, kemudian juga strategi game lokal. Jadi memang ya strateginya sebetulnya kita bagaimana ini kita yang sudah bisa buat game ini kita latih supaya naik kelas dan bisa masuk, misalnya masuk ke Google Play, sehingga tadi yang triliunan, 30 triliunan per tahun itu tidak hanya uangnya lari ke game asing, bagaimana kita ambil porsinya sedikit secara bertahap begitu ya, sampai gamers kita juga, game developer kita juga semakin berkualitas. Minggu lalu ada slide-nya Rian. Minggu lalu kami juga melaunching program game developer terhadap 300 anak yang dilatih dalam 3 bulan. Kemudian setelah itu kita atur untuk mereka magangnya di mana. Kalau yang sudah produk gamenya memang udah siap layak dikomersialisasikan, masuk ke Google Play sehingga mereka bisa dapat pendapatan dari situ. Ini dengan Google Play kemarin, dengan Unity. Jadi dengan Unity, Google Play dan Kementerian Ekraf melakukan ini, dan ini juga sudah berjalan sebetulnya waktu dari Parekraf kemarin dan kita lanjutkan. Nah ini juga hal-hal yang nanti bisa dikolaborasikan dengan daerah. Ketika ada kesempatan-kesempatan seperti ini, tentu kepala-kepala daerah yang sense kepeduliannya terhadap ekonomi kreatif itu yang kami tawarkan lebih dulu. Lanjut, tadi pertanyaan berikutnya juga konten media semakin, ya jadi memang saya termasuk ada slide yang ini Mas Rian, yang dengan konten kreator. Hampir setiap ke daerah kalau turun, saya mau di Merauke, mau di Pekanbaru, mau di Aceh, mau dimanapun, pasti ketemu dengan para konten kreator lokalnya. Kenapa? Karena kontennya menarik-menarik, generik, dan beda-beda begitu. Tetapi bayangkan kalau mereka dibina oleh kepala daerah masing-masing dalam sebuah forum yang kira-kira untuk membantu daerahnya. Jadi apa namanya, itu artinya untuk membantu program-programnya. Dan sekarang kami juga sedang mendorong bagaimana mereka juga punya asosiasi se-Indonesia ini. Jadi konten kreator lokal ini tidak hanya dibantu oleh kawan-kawan se-daerahnya, tapi juga dibantu oleh konten kreator di provinsi sebelahnya, atau bahkan dibantu sama konten kreator kelas nasional begitu. Dan mereka pun bisa bargaining bareng-bareng kalau ini guyup, mereka bisa bargaining bareng-bareng ke YouTube, masalah algoritma pembagian hasil yang tidak fair. Mereka kalau mereka tidak mau membuka, termasuk juga masalah pajak ke negara atau ke daerah, ini kalau mereka tidak melakukan itu, bisa saja paguyuban ini kita mundur dari YouTube-nya Amerika pindah ke YouTube-nya Cina. Atau sebaliknya, dari TikTok-nya Cina kita pindah ke TikTok-nya versi Amerika kalau algoritma dan pembagian hasilnya nggak fair. Jadi ini kita juga jadi lagi dorong Mas, siapa tadi namanya? Bukan, Lanang gitu. Jadi memang ini memang sebuah aset yang besar juga. Jadi Pak Wali, teman-teman konten ini jangan pas pileg aja atau pemilu aja atau pilkada aja gitu. Tetapi juga sebetulnya ini bisa banyak sekali kolaborasi, tetapi juga kita harus dukung gitu. Ya anggaran-anggaran daerah adalah kepada para konten-konten kreator gitu kan maksudnya tadi ya. Ya untuk mendukung mereka begitu. Jadi ini menarik sekali. Jadi sekali lagi mohon maaf nggak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi subsektor penerbit pun yang saya tahu persis tantangan yang mereka sedang hadapi dengan di era digital ini,
kami lagi terus berkomunikasi juga dengan asosiasi di pusat. Salah satunya kita juga lagi berkomunikasi momen bagaimana ada kegiatan Bapak Presiden membaca buku dengan anak-anak gitu ya, anak-anak. Nah itu juga bagian-bagian dari kita terus mendukung dari sektor penerbitan ke para penulis dan seterusnya. Jadi memang walaupun ada 7 sektor prioritas, tetapi tugas kepada kami adalah 17 subsektor. Begitu juga tadi apresiasi juga Pak Wali juga mendukung semua subsektor. Memang yang mengatur 17 subsektor sebenarnya bukan di undang-undang. Kebetulan waktu undang-undang ini dibikin, prosesnya saya masih ketua komisi 10, mitranya Pak Triawan Munaf, kepala Bekraf. Kita susun awal bareng-bareng undang-undang ini, tetapi tidak ada 17 subsektor. Subsektor itu kita buat dalam perpres yang bisa berubah sesuai zamannya. Nah nanti kita akan evaluasi lagi apakah subsektornya berkembang, karena kalau teman-teman fashion ini ada komunitas di dalamnya, udah 2 komunitas yang datang. Satu modest fashion. Dibilang kami treatmentnya tolong jangan terlalu general seperti fashion, kami spesifik ini karena potensinya juga luar biasa. Kemudian juga produk beauty, kan sekarang produk beauty Indonesia urusan minyak wangi, lotion segala macam yang home industry yang mulai naik kelas brandnya itu kan juga luar biasa. Saya rasa di Malang juga ada. Begitu itu juga potensinya luar biasa dan mereka mau jadi subsektor sendiri. Jangankan itu, dari otomotif pun yang bikin custom mobil dan motor itu juga datang kami. Kami sekarang di bawah Kementerian Perindustrian. Kami minta dukungan tapi mereka tanya berapa jumlah karyawan kami, berapa produksi kami loh. Wong kami custom ini kan hobi. Bisa nggak kami custom ini yang bikin mobil motor custom ini masuk ke ekonomi kreatif, karena sekarang kami hasil karya kami dibeli di Jepang, di Amerika, tapi hasil karya kami bawa ke jalan ditangkap kata dia sama polisi. Jadi itulah sebetulnya perkembangan ekonomi kreatif ini luar biasa. Siap-siap tadi saya sepakat tambah lantai karena subsektornya kemungkinan nambah. Gitu. Jadi semangat untuk teman-teman, ini mungkin ya saya paham karena saya sendiri juga sebelumnya juga dalam bidang ekonomi kreatif dan ngerasain berdarah-darahnya sebelum diapresiasi, sebelum didukung atau punya dana yang pas, itu cukup lama kita berjuang di bidang ini, tetapi insya Allah sekarang kondisinya semakin banyak orang yang mengerti ekonomi kreatif, industri kreatif, bahkan regulasi yang mendukungnya. Belum sempurna, apa udah sempurna? Belum, tetapi paling tidak ini menuju ke sana. Ya kita perbaiki sama-sama, tetap semangat. Mudah-mudahan ekonomi kreatif di Malang, Kota Malang ini dengan adanya MCC dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas tadi keterlambatan dan masih ada 2 agenda lagi di Surabaya karena dengar saya ke Creative Hub di sini, yang Surabaya juga minta kalau bisa sebelum ke hotel harus mampir dulu ke Creative Hub di kota Surabaya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, karena saya tidak dibayar hari ini, jadi fee-nya adalah foto bareng dengan Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Berkenan duduk terlebih dahulu Bapak. Saya izin sedikit memberikan informasi, meluruskan saja bahwa memang sekarang ini tahapan kami Bapak di Malang bersama dengan Pak Wali, dengan jajaran pemerintah Kota Malang. Cek boleh dinaikkan Mas suaranya? Bahwa untuk pengajuan kami di UNESCO ini sedang dalam tahap pengajuan Bapak, jadi belum resmi, tetapi kemarin alhamdulillah sudah lolos di tahap administrasi. Jadi saat ini sedang dinilai oleh kurang lebih, kalau saya tidak salah mungkin 20-an kota kreatif dunia lainnya selain di Indonesia dan juga dari penilai dari UNESCO. Insya Allah semoga di triwulan keempat mungkin di akhir-akhir tahun ini biasanya pengumuman seperti itu. Nah tadi juga ada takutnya nanti wartawan, ini apa ini dan sebagainya. Nah jadi meluruskan juga Bapak bahwa MCC ini adalah di bawah pemerintah Kota Malang, dikelola oleh dinas terkait dan memang bukan dipimpin oleh direktur kayak PT ya, kayak ini. Jadi memang MCC belum PT gitu ya. Jadi masih program dari dinas dan memang dikelola oleh teman-teman yang baju biru muda ini Pak, bukan tim suksesnya Pak Prabowo ya. Jadi memang ini nggak tahu kenapa kok tiba-tiba warnanya kayaknya menyesuaikan dari HUT Kota Malang ya, satu-satu. Nah, ini kebetulan saya belum mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Malang. Semoga semakin mengukir prestasi dan voice berkelas gitu. Tepuk tangan buat Kota Malang. Akhir kata, terima kasih
Pak Menteri, Pak Wali, Pak Sekda, Bapak dari DPRD, Bu DPRD, dan Bapak Ibu dari Kementerian, dari Dinas Provinsi, dari Dinas Kabupaten, Kota, seluruh teman-teman sudah nunggu dari jam 3 pagi ya kan? Ya kan? Jam 3 pagi ya? Oh jam 2 pagi. Wah siap. Tetap semangat, alhamdulillah sudah ketemu dengan Pak Wali, dengan Pak Menteri, dengan Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, semoga aspirasinya didengar, kita semakin ramai berkegiatan, ya teman-teman tetap diaktifasi lagi MCC Bapak, jadi, kok Bapak, teman-teman maksudnya ya, komunitasnya harus tetap aktif ya, sepakat? Nanti kalau dapat insentif ya jangan lupakan saya gitu ya, 10% lah. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian, nanti monggo berkenan kalau misalnya bisa tur di sebelah kiri atau sebelah kanan. Oh ada pemberian, tapi nanti saya kembalikan dulu ke MC coba karena jam saya sudah selesai. Nanti kalau saya nambah nanti biaya foto nanti nambah lagi nanti. Karena lebih mohon maaf, saya tutup dengan Kota Malang. Boys berkelas. Sekali lagi Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemberian cindera mata. Izin untuk Bapak Tengku Rifki Harsa bisa maju ke depan.